Bertemu lagi dengan saya Dimas Ginanjar di channelnya Algi Ginanjar. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai salah satu permainan bola kecil, yaitu tenis meja. Untuk lebih jelasnya, ikuti terus video pembelajaran hari ini. Tenis meja merupakan salah satu jenis olahraga permainan bola kecil yang sangat populer di dunia. Permainan ini menggunakan bola kecil yang dinamai pingpong serta pemukul bola berupa bat yang dilapisi karet dan sebuah meja yang dirancang khusus sebagai area permainan. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, tenis meja ataupun pingpong merupakan miniatur dari tenis rumput yang sering dimainkan di lapangan terbuka. Permainan tenis meja biasanya dimainkan di dalam ruangan dengan menggunakan sebidang papan atau meja yang dibatasi net atau jaring pada bagian tengah. Tenis meja pertama kali dipopulerkan oleh bangsa Inggris sejak tahun 1880-an. Saat itu permainan tenis meja dikenal dengan beberapa sebutan, yaitu gosima ataupun pingpong. Awalnya, permainan tenis meja hanya dilakukan oleh kaum bangsawan Inggris untuk mengisi waktu luang setelah selesai makan malam. Saat itu peralatan yang digunakan untuk memainkan tenis meja masih sangat sederhana, yaitu meja bekas makan, net sebagai pembatas, dan kayu papan sebagai pemukulnya. Seiring berjalannya waktu, permainan tenis meja mengalami beberapa perkembangan. Pada tahun 1901, bola yang awalnya terbuat dari karet ataupun gabus berubah dari berbahan seluloid. Kemudian alat pemukul yang awalnya menggunakan kayu papan berubah menjadi kayu yang sudah diasah, kemudian dilapisi dengan selembar karet. Pada abad ke-19, permainan tenis meja semakin digemari di Inggris dan juga Eropa pada umumnya, kemudian Amerika Serikat. Waktu itu namanya adalah gosima ataupun pingpong. Barulah pada tahun 1926, organisasi tenis meja internasional dibentuk yang diprakarsai oleh Dr. George Lehman dengan nama International Table Tennis Federation atau ITTF. Mulai pertengahan tahun 1950, para atlet pingpong dari negara Asia mulai bermunculan. Pada saat itu, Jepang dan Cina mendominasi gelar juara di kompetisi tenis meja tersebut. Seiring berjalannya waktu, tenis meja diperkenalkan sebagai cabang olahraga di Olimpiade sejak 1988 dengan kompetisi tunggal dan ganda putra serta putri sampai kini. Sedangkan permainan tenis meja di Indonesia baru dikenal pada tahun 1930. Pada masa itu hanya dilakukan di balai-balai pertemuan orang-orang Belanda sebagai suatu permainan rekreasi. Setelah Perang Dunia Kedua pecah, tepatnya tahun 1939, tokoh-tokoh pertenis mejaan mendirikan PPPSI atau Persatuan Pingpong Seluruh Indonesia. Pada tahun 1958 dalam kongresnya di Surakarta, PPPSI mengalami perubahan nama menjadi PTMSI atau Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia hingga kini. Ukuran meja lapangan tenis meja berbentuk persegi panjang dengan panjang 274 cm, lebar 152,5 cm, tinggi meja dari lantai lapangan 76 cm, tebal meja 3 cm. Selanjutnya untuk ukuran net, sesuai standar ITTF yang berlaku untuk pertandingan resmi internasional, net harus terdiri dari jaring, suspensi, dan pendukungnya. Panjang net adalah 183 cm, sementara itu tinggi net pada permainan tenis meja adalah 15,25 cm. Adapun jarak meja ke tiang net adalah 15,25 cm. Untuk ukuran bola, bola yang digunakan harus berbentuk bulat dengan diameter 40 mm dan berat 2,7 gram. Bola tenis meja terbuat dari bahan seluloid atau bahan plastik serupa dan harus berwarna putih atau oranye. Pada bola tenis meja, biasanya ada tanda bintang dari bintang 1 hingga bintang 3. Dan tanda bintang 3 inilah yang menunjukkan kualitas tertinggi dari bola tersebut dan biasanya digunakan dalam turnamen-turnamen resmi.
Dalam permainan tenis meja, alat pemukul atau bat yang digunakan adalah berbahan kayu dengan ukuran panjang 25,5 cm dan lebar 15 cm. Warna bat di setiap sisi dalam tenis meja biasanya berwarna merah dan juga hitam. Dalam permainan tenis meja ada beberapa teknik dasar yang harus dikuasai. Di antaranya adalah yang pertama, teknik dasar mengenai memegang grip atau memegang bat. Bagi pemain tenis meja, cara memegang dan menggunakan bat merupakan salah satu teknik dasar yang harus dikuasai. Karena jika salah dalam menggenggamnya akan menghasilkan pukulan yang tidak terarah. Yang pertama adalah teknik shake hand grip. Teknik ini kebanyakan digunakan oleh pemain tenis meja profesional dari benua Eropa. Caranya pun cukup mudah, yaitu dengan menggenggam bat seperti kita sedang berjabat tangan. Teknik shake hand grip akan memudahkan kita menggunakan kedua sisi bat dan juga mempermudah kita dalam menahan atau melakukan smash ke arah lawan. Yang kedua adalah teknik penhole grip. Penhole grip merupakan teknik yang sering digunakan oleh pemain Asia. Oleh karena itu disebut sebagai teknik Asia. Caranya pun cukup mudah, yaitu posisikan tangan kita seolah-olah sedang memegang pena. Ketika menggunakan teknik ini, bagian bat yang dimainkan hanya satu sisi. Oleh karenanya bisa memilih posisi yang paling nyaman. Teknik memegang bat atau grip yang ketiga adalah teknik similar grip. Teknik similar grip bisa dikatakan mirip dengan handshake grip, namun yang membedakannya adalah similar grip, jari telunjuk memegang seluruh bagian bat dan bat diputar sekitar 20 hingga 90 derajat ke arah badan. Teknik dasar selanjutnya adalah teknik siap sedia atau stand. Stand berdiri posisi kaki, badan, dan tangan siap menunggu bola atau pada saat memukul bola. Ada dua bentuk stand utama yang biasa digunakan dalam permainan tenis meja. Yang pertama adalah square stand. Square stand adalah posisi badan menghadap penuh ke meja. Biasanya posisi ini digunakan untuk menerima servis dari lawan atau siap kembali setelah mengembalikan pukulan dari lawan. Dengan satu langkah ke samping kiri, ke samping kanan dapat mengembalikan bola dengan baik. Yang kedua adalah side stand. Side stand berarti posisi badan menyamping, baik ke samping kiri maupun ke samping kanan. Pada side stand, jarak antara bahu ke meja atau ke net harus ada yang lebih dekat. Misalnya untuk pukulan forehand, bagi pemain tangan kiri, bahu kiri harus lebih dekat ke net. Begitu pula kaki kirinya harus lebih dekat ke net. Sebaliknya, stand untuk pukulan backhand bagi pemain tangan kanan, bahu kanan beserta kaki kanannya harus lebih dekat ke net. Teknik dasar selanjutnya adalah stroke atau smash. Stroke atau smash di dalam tenis meja itu ada dua. Yang pertama adalah forehand, smash forehand. Yang kedua adalah smash backhand. Cara melakukan smash forehand yaitu posisi kaki kiri tepat berada di depan dan kaki kanan di belakang. Badan sedikit dimiringkan ke arah kanan hingga berat badan bertumpu pada kaki kanan. Tarik lengan ke belakang, pinggang sedikit dimiringkan ke arah kanan. Setelah bola memantul dan mencapai titik, mulai ayunkan lengan dari bawah ke atas dan pukul bola ke bawah dengan bantuan pergelangan tangan. Cara melakukan smash backhand. Posisikan kaki kanan ada di depan, kaki kiri di belakang. Badan sedikit dimiringkan ke arah kiri sampai pundak kanan menghadap meja. Tarik lengan bawah ke arah kiri, ke belakang dan lebih tinggi dari meja. Setelah bola memantul dan mencapai titik ayunkan lengan bawah ke depan arah kanan dan pukul bola. Pergelangan tangan bisa membantu menekan bola dan mengatur arah serta berat badan berpindah dari kiri ke kanan. Teknik dasar selanjutnya adalah servis. Di dalam tenis meja itu ada dua macam servis yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah servis forehand, yang kedua adalah servis backhand. Servis forehand dilakukan dengan cara posisi tubuh berada di arah kanan dengan pandangan mengarah ke bola. Tangan kanan berada di samping kanan badan sambil memegang bat dengan siku ditekuk 90 derajat serta telapak tangan kiri memegang bola dan setelah itu dilambungkan dengan tidak terlalu tinggi lalu dipukul.
Servis backhand dilakukan dengan cara posisi tubuh berada di tengah dengan pandangan menghadap ke bola. Tangan kanan memegang bat dengan mendekatkan ke pinggang sebelah kiri. Telapak tangan memegang bola yang kemudian bola dilambungkan tidak terlalu tinggi lalu dipukul. Demikian video materi belajar untuk hari ini mengenai permainan bola kecil yaitu tenis meja. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.